Episode 6. Lira, kamu gak kuliah hari ini? Tanya Tamara yang baru memasuki dapur dan melihat Lira sedang membantu Mbokni mencuci piring. Kelas sorenya, mungkin nanti pulangnya agak malam, kata Lira lirih merasa tidak enak. Kamu kan di Garuda, apa kamu tidak pernah bertemu dengan Bian? Tanya Tamara lagi. Enggaknya, kan kita beda kelas dan jurusan, jawab Lira. Padahal anak saya lumayan famous loh di kampusnya, ujar Tamara seperti sedang berpikir. Famous karena keplayboyannya nya, ucap Lira sedikit cemberut. Sepertinya begitu, kata Tamara terkekeh. Oh iya Nyonya, mau ngapain di dapur? Mau Lira buatkan sesuatu? Tanya Lira setelah selesai mencuci piring dan mengelap tangannya dengan kain. Ah enggak, saya mau nyari Mbokni. Malah nemunya kamu, kata Tamara. Oh, Mbokni lagi ke toilet kayaknya tadi, jawab Lira sopan. Memang ada apa ya Nya? Ada yang bisa Lira bantu? Lusa saya mau ada arisan di rumah. Nanti kamu bilangin Mbokni ya, suruh nemuin saya untuk membicarakan masalah catering, kata Tamara dibalas anggukan oleh Lira. Kak Dion, panggil Ariel saat memasuki gerbang kampus melihat Dion yang hendak memasuki mobilnya. Ariel, gumam Dion dengan senyum mengembang di wajahnya. Kak, boleh minta tolong gak? Tanya Ariel. Apa? Tanya Dion menyeringatkan dahinya. Tolong kasih ini ke Raffi ya, ucap Ariel memberikan sebuah kotak kecil kepada Dion. Apa ini? Kenapa tidak kamu kasih sendiri ke orangnya? Tanya Dion bingung. Kayaknya kakak gak perlu tanya deh, kayaknya kakak udah tahu jawabannya, ucap Ariel cemberut. Ril, apa kamu masih mencintai Raffi? Tanya Dion pelan. Hahaha, cinta sama buaya kardus, jawab Ariel tertawa. Yang bener aja dong kak, sambungnya. Itu adalah kalung sama cincin yang dia kasih ke Ariel beberapa waktu yang lalu. Ariel gak mau ada keterlibatan lagi sama buaya kardus kayak dia, ujar Ariel santai. Oh baiklah, nanti kakak kasihin ke dia. Kamu ada kelas? Tanya Dion. Astaga, Ariel lupa, serunya. Ya udah kak, Ariel duluan, ucapnya lalu Ariel berlari menuju kelas karena waktunya sudah mepet. Hampir aja tadi gue telat, keluh Ariel bernafas lega saat kelas telah selesai. Lagian lo, kenapa bisa telat sih? Tanya Aurel saat ini mereka berdua sedang duduk di kantin untuk mengisi energi. Tadi gue nemuin Kak Dion buat minta tolong sama dia, jawab Ariel santai sambil menyeruput es jeruknya. Kak Dion, minta tolong apaan? Tanya Aurel bingung. Minta tolong buat ngembaliin barang dari Raffi. Gue males ketemu sama tuh orang, jawab Ariel cemberut. Ariel, gumam Aurel lirih. Ia merasa bersalah karena telah tega mengkhianati sahabat sebaik dan setulus Ariel. Apaan sih? Udah jangan dipikirin lagi, kata Ariel tersenyum. Gue lapar, traktir gue dong Rel, katanya lagi sambil mengusap perutnya. Duit lo kan banyak Ril, masa minta traktir sama gue? Kata Aurel memanyunkan bibirnya. Anjir, gue belum gajian, suwe lo, ucap Ariel keceplosan. Gajian? Tanya Aurel menyernyitkan dahinya. Lo kerja? Maksud gue itu gimana ya, ucap Ariel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Udah next time gue ceritain, sekarang traktir gue makan dulu, gue lapar banget sumpah, katanya lagi. Bukan Ariel tidak mau menceritakan kepada Aurel, hanya saja ia takut bila Aurel merasa bersalah lagi dan membuatnya kepikiran kalau tahu Ariel bekerja sebagai pembantu. Semenjak Ariel meninggalkan rumahnya dan bekerja di rumah Pranata, Ariel tidak pernah lagi memakai kartu kredit atau debitnya. Ariel masih kesal dengan sang papa karena tidak mau menuruti kemauannya. Ya, begitulah Ariel di depan orang tuanya. Sebagai anak tunggal, ia sangat manja dan cengeng.
Dia mudah merajuk bila kemauannya tidak terpenuhi, namun ia juga sosok pekerja keras saat memiliki tekad dan keinginan. Kenan is calling. Halo, ucap Kenan di seberang sana. Apaan? Jawab Ariel kesal lantaran gara-gara telepon dari Kenan mengganggunya saat sedang mengorder ojol. Lo pulang gak hari ini? Enggak, gue balik lusa. Kenapa? Gue mau minta tolong. Apaan? Gak jadilah. Besok aja kalau lu udah balik gue ke rumah. Gaje lu ah. Udah ah, gue mau order ojol, ganggu aja sih lo. Sungut Ariel dengan kesal. Hahaha, seorang tuan putri Ariel naik ojol. Apa nggak salah? Nggak takut kepanasan? Nanti skincare-nya luntur gimana? Ucap Kenan di seberang sana tertawa mendengar ucapan Ariel yang hendak memesan ojol. Bawel lo ah, berisik, bye. Seru Ariel lalu segera mematikan sambungan teleponnya. Lo kenapa sih diem aja dari tadi? Tanya Bian saat melihat Dion sedari tadi hanya diam memandangi sebuah kotak kecil di tangannya. Tahu nih, diem-diem baik, lagi sariawan loh, tambah Andre. Gue bingung, ucap Dion menghela napasnya. Pegangan kursi dah biar gak bingung, kata Andre. Sialan, gue serius bego, seru Dion sambil melemparkan kulit kacang ke wajah Andre. Ya lagi lo, bingung-bingung segala. Gue tahu lo bingung, pasti karena mantan pacarnya adik sepupu lo kan? Tebak Andre. Gue penasaran, secantik apa sih tuh cewek sampai buat kedua saudara bertengkar terus? Tanya Bian penasaran dengan gadis yang selalu jadi perebutan antara sahabat dan sepupunya itu. Gak usah penasaran, nanti lo naksir lagi sama dia, ucap Dion dengan kesal karena ia yakin dan tahu bahwa tabiat Bian tidak jauh berbeda dengan Raffi sang sepupunya. Hahaha, semakin lo larang gue kayak gitu, semakin penasaran gue, ucap Bian tertawa menggoda Dion. Coba lihat fotonya, ada nggak? Nggak ada. Awas aja lo macem-macem Bi, ucap Dion tajam membuat Bian dan Andre semakin terpingkal. Namanya Ariel Bi, Ariela, ucap Andre memberikan informasi kepada Bian. Ariela, nari namanya kayaknya lumayan juga, ucap Bian tersenyum menatap Dion yang semakin kesal. Bi, gue peringatin ke lo jangan macem-macem, seru Dion. Santuy sih, hahaha, muka lo udah kayak suami yang diancam sama pembinor, ucap Bian sambil tertawa. Dan lo jadi pembinornya, jawab Andre sambil terbahak. Sialan, mana ada pembinor seganteng gue, sungut Bian sedikit kesal namun juga tertawa. Saat sedang bercanda dan tertawa, tiba-tiba HP Bian berdering dan mengharuskannya mengangkat karena itu adalah panggilan dari sang ibu ratu. Halo Bi. Halo Mah, ada apa? Kamu udah mau pulang belum? Bian udah pulang dari tadi Mah, cuma ini lagi ngumpul sama Andre sama Dion. Astaga, ada apa sih Mah? Kamu cari Lira Bi, dia belum pulang juga sampai jam segini. Dia bilang tadi dia ada kelas sore dan pulang sedikit larut, tapi ini udah jam 10 dan dia belum sampai rumah juga. Ya elah Mah, biarin aja sih, dia juga bukan anak kecil ini. Mama gak mau tahu, pokoknya kamu harus pulang sama Lira. Cari dia sampai ketemu. Sambungan telepon terputus sepihak membuat Bian mendesah pelan frustasi. Kenapa? Tanya Dian penasaran melihat raut wajah Bian yang berubah kesal. Gue disuruh jemput pembantu gue, jawab Bian lesu. Gue cabut dulu deh. Pembantu? Ucap Dion dan Andre bersamaan dengan raut wajah bingungnya. Iya, pembantu gue satu kampus sama kita. Dia tadi bilang ada kelas sore dan bakal balik malam, tapi taunya sampai jam segini belum balik juga, kata Bian kesal. Pasti keluyuran tuh anak, sambungnya menggerutu. Pembantu lo masih kuliah? Masih muda dong Bi, tanya Andre penasaran. Bukan muda lagi, tapi bocah, ucap Bian. Udah ah, gue cabut, sambungnya lalu ia pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Kayaknya si Bian ada something sama pembantunya, ucap Andre. Meskipun mulut dia ngomong kayak tadi, tapi gue lihat sorot mata dia penuh kekhawatiran, sambungnya.
Lo bener, kata Dion setuju dengan ucapan Andre. Gue jadi penasaran kayak apa sih pembantu si Bian sampai buat dia begitu khawatirnya. Gumam Dion pelan namun masih bisa didengar oleh Andre. Si Bian penasaran sama mantan sepupu lo, dan lo penasaran sama pembantu dia. Kenapa kalian saling penasaran sih? Seru Andre heran dengan tingkah kedua sahabatnya. Jangan sampai kalian tukeran cewek nantinya. Hahaha, sambungnya sambil tertawa. Sialan lo, ya nggak mungkin lah, ucap Dion kesal.